Assalamualaikum. Harta, tahta, dan wanita. Dari ketiga hal asoy tersebut sudah pasti hartalah yang paling banyak dicari. Karena apalah arti tahta kalau tidak menghasilkan harta? Deketin wanita pun seret jika hanya bermodalkan cinta tanpa punya harta apa-apa. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan mengajak kalian mundur ke abad 19, tepatnya di masa perburuan emas yang terjadi di Australia. Film fiksi histori ini berjudul The Furnace tahun 2020, bercerita tentang pemuda miskin asal Afghanistan yang memiliki kesempatan menjadi kaya setelah mendapatkan kilauan emas. Namun konsekuensi yang didapat sangatlah berat saat ia diburu aparat dan diincar para penjahat. Baiklah, tak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita dibuka dengan sebuah tulisan yang menceritakan sejarah Australia ketika dijajah negara Inggris pada abad ke-19. Di mana pada saat itu, Inggris telah banyak mengirimkan unta dan pawangnya dari berbagai negara untuk mengangkut segala muatan kekaisaran Inggris terutama emas. Kemudian kita menuju salah satu pawang unta asal Afghanistan yang sedang asik berburu uncal bersama sahabat racingnya yang merupakan suku asli Australia. Saking sudah terbiasanya ngetem di daerah ini, pria bernama Hanif dan teman sebangsanya sudah dianggap keluarga oleh Wurak dan kaumnya. Hanif yang terbilang muslim taat, selalu melaksanakan sholat 5 waktu meskipun hidup di daerah antah berantah. Hingga suatu ketika, Hanif diajak Wurak berkunjung ke tempatnya untuk menghadiri sebuah ritual. Tapi sayangnya, Hanif menolak karena ia dan temannya harus lanjut mengantar logistik tambang. Dan sesaat sebelum berangkat, Hanif minta waktu kepada temannya yang bernama Jundah untuk sholat duhur dulu. Ketika Hanif sedang berwudu, Wurak melihat dua orang asing berpistol sedang mengambil air minum di sumur. Dan sungguh tanpa diduga, salah satu dari mereka kesal karena sumber air minum tersebut malah dipakai buat membasuh kaki oleh Hanif. Sebelum terjadi keributan, Jundah berusaha memberitahu bahwa Hanif itu cuma mau beribadah. Hello friend, no problem. Untung saja Wurak berhasil menombak si penjahat sebelum Hanif didor seperti Jundah. Singkat cerita, Hanif harus merelakan kematian sahabatnya yang selama ini selalu bersamanya. Dan karena Jundah beragama Sikhisme, jadi Hanif tidak akan menguburkannya. Selang beberapa saat, pasangan best friend ini pun berpisah karena Wurak akan kembali kepada kelompoknya. Ia pun mengingatkan Hanif untuk selalu berhati-hati, apalagi saat ini Hanif benar-benar sendirian. Ketika malam datang, lolongan Dogi yang membeksoni kesendirian Hanif jelas membuatnya ketakutan. Hanif yang cupu dalam hal menembak terlihat kesal karena bedil yang ia miliki malah rusak. Selang beberapa saat, ia melihat seekor kuda yang terluka dan seperti ketakutan. Ia pun jadi kepikiran dengan unta kesayangannya yang ternyata sudah menghilang. Hanif terlihat syok saat menemukan 3 jasad orang Inggris berserakan begitu saja. Lalu satu-satunya orang yang masih hidup berkata bahwa ia dan teman-temannya telah diserang oleh komplotan rampok asal Cina. Pria bernama Mal ini pun berharap Hanif mau membantu dengan mengambilkan tas miliknya terlebih dulu. Karena menurut Mal ia tidak akan pergi tanpa membawa tas tersebut. Entah apa isi di dalam tas itu. Meskipun Hanif merasa khawatir, tapi ia berencana untuk membawa orang tertembak ini pada kelompok Wurak. Di keesokan harinya, para polisi kekaisaran Inggris sedang sibuk memberikan kabar perampokan di sebuah tambang emas. Karena kemarin emas batangan sang ratu telah dicuri dari lokasi tambang lain. Si komandan pun memberikan sayembara bagi siapa yang menemukan si pencuri. Ia akan diberikan tepung terigu dan gula terbaik dari sang ratu. Wow, payah tapi sangat berharga sekali bagi orang-orang di masa itu. Kemudian kita kembali ke perjalanan Hanif. Terlihat ia begitu panik saat melihat Mal tergeletak pingsan.
Rasa penasaran Hanif akhirnya terjawab saat ia menemukan emas sang ratu dari dalam tas milik Mal. Hingga Hanif pun merasa yakin, Mal dan korban tewas semalam adalah komplotan para perampok. Dan tak lama kemudian, anggota suku Kekeongun yang merupakan keluarga Wurak menemukan Hanif. Tapi kebersamaan Hanif dan Mal si kaum penjajah membuat para tetua suku tidak suka. Begitupun dengan Wurak. Lalu tanpa memberitahukan soal emas, Hanif meminta bantuan mereka untuk menolong saja orang Inggris ini. Singkat cerita, si kepala suku telah melakukan apa yang Hanif minta. Hanif pun merasa senang karena selama ini ia selalu dibantu dan sudah dianggap keluarga oleh si kepala suku. Namun ketika ada kesempatan, Hanif mengamankan emas curian yang sudah merontokkan keimanannya. Hingga di keesokan harinya, Hanif yang akan melakukan sholat tiba-tiba terhenti saat melihat ceceran darah Jundah pada sajadahnya. Ia pun jadi teringat akan cita-cita mereka yang ingin menjadi orang sukses ketika pulang ke Afghanistan nanti. Dan pada akhirnya, Hanif memilih untuk menjadi kaya dan meninggalkan apa yang selalu ia lakukan selama ini. Setelah benar-benar meninggalkan sholat, Hanif kaget saat si kepala suku menemukan emas yang disembunyikannya. Pria berburu gondrong ini pun murka karena emas kekaisaran tersebut pasti akan mendatangkan masalah bagi sukunya. Ia pun menduga alasan Hanif menyelamatkan Mal hanya karena ia memiliki emas-emas ini saja. Di tengah kemarahan si kepala suku, Wurak tidak menyangka ternyata Hanif mau menantang bahaya hanya karena harta. Sementara Hanif memilih diam karena semua tuduhan itu memang benar. Ketika malam datang, Hanif merasa malu untuk tidur bersama Wurak dan tetua suku. Ia pun memilih tidur lesehan bersama Mal yang punya 2 batang emas besar. Kemudian Mal berterima kasih karena berkat bantuan Hanif dan teman-temannya, luka tembak dari para begal bisa diobati. Dan sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan 1 jatah emas kepada Hanif. Pig's ours. 3,000 pound. Know what to do with it, do you? Antara kaget dan bahagia, Hanif cuma bisa melongo karena jelas ia bisa auto kaya. Tapi Mal mengingatkannya untuk jangan asal ngejual, karena batangan emas tersebut memiliki simbol sang ratu. Bisa ketahuan juga kan kalau itu emas curian? Lalu Mal meminta Hanif mengantarkannya ke daerah Kalguri esok hari untuk menemui sahabatnya. Karena di sana mereka bisa melebur dan mencetak ulang emas hingga simbol mahkota tersebut akan menghilang. Setelah mereka sepakat, Hanif yang sudah tidak sabar menjadi kaya langsung bergegas tidur. Ketika tengah malam, Mal terlihat ketakutan saat Wurak menyimpan senjata di dekat Hanif. Dan tak lama setelah itu, Wurak dan kaumnya pergi tanpa memberitahu Hanif. Hingga di keesokan harinya, Mal menceritakan apa yang dilakukan oleh Wurak semalam. Meskipun Hanif kaget, tapi ia sadar kepergian mereka akibat tak mau berurusan dengan aparat dari kalangan penjajah. Singkat cerita, Hanif meninggalkan sebagian untanya agar bisa pergi ke Kalguri dengan cepat. Setelah cukup jauh berjalan, mereka singgah di sebuah kota kecil untuk membeli perbekalan. Namun sungguh tak disangka, mereka melihat kesibukan para polisi yang sedang mencari pelaku pencurian emas. Meskipun Mal merasa khawatir, tapi ia mah kalem aja ketika berpapasan dengan komandan polisi. Sementara Hanif yang menunggu di luar terlihat panik karena takut polisi memeriksa bawaannya. Tapi tak lama kemudian, ia bertemu si Bewok yang merupakan teman seprofesinya. Keberadaannya pun dijadikan Hanif kesempatan untuk menyembunyikan semua unta dan barang bawaannya. Dan ketika si Bewok menuruti permintaan Hanif, Mal yang tidak tahu marah karena menyangka emasnya sedang dicuri. Keributan ini pun membuat anaknya si komandan menghampiri mereka. Lalu Mal berusaha mengalihkan perhatian dengan membahas pencurian emas yang sedang viral. Lalu Mal ngarang cerita bahwa ia pernah melihat pria mencurigakan yang sedang melebur emas di suatu tempat. Padahal orang yang dipitnah tersebut hanyalah tukang daging yang pernah ia begal. Meskipun terlihat ragu, anggota bernama Sam ini berniat untuk langsung memberitahu ayahnya. Singkat cerita, Mal ikut berkumpul dan bercengkrama dengan komunitas pawang unta. Tapi tak lama kemudian, mereka melihat para polisi sedang menuju lokasi yang tadi disebutkan oleh Mal. Terlihat Mal pun merasa lega, karena mulai dari sekarang, polisi tidak akan menghambat perjalanannya. Makan tuh tukang daging.
Hanif jelas panik saat emas yang ia sembunyikan malah terjatuh. Apalagi saat temannya yang bernama Adib seperti sempat melihat emas yang ia bawa. Kemudian Hanif berusaha menghalangi niatan Adib yang cuma ingin membantunya. Sikap Hanif itu pun membuat Adib semakin penasaran tentunya. در مورد همه چی دعوا میکنی. استحقاق بدیدم. Setelah masalah teratasi, Hanif langsung memberitahu Mal akan kejadian tadi. Terlihat Mal pun khawatir jika sampai Adib memberitahukan emas itu kepada yang lain. Ketika malam datang, para pawang unta terlihat bahagia saat berkumpul di tanah perantauan ini. Tapi berbeda dengan Adib, ia masih penasaran dengan sesuatu yang disembunyikan oleh Hanif. Hingga saat semua orang tertidur, Hanif melihat Adib telah berhasil menemukan emas yang ia sembunyikan. Semua orang kaget saat Mal menjedor Adib sampai tewas. Kemudian Mal berbohong jika ia baru saja melihat Adib akan mencuri barang bawaannya. Para pawang yang ketakutan pun tidak bisa berbuat banyak karena tak mau ambil resiko dengan kaum penjajah ini. Sementara itu, Hanif yang lebih peduli terhadap emasnya berusaha mengikuti perintah Mal yang mengajaknya untuk segera kabur. Namun sesaat sebelum pergi, si bewok meminta Hanif untuk jangan pergi dan tetap bersamanya. Akan tetapi Hanif yang sudah dibutakan oleh harta memilih untuk pergi bersama Mal. I'm sorry. Di keesokan harinya, kita beralih ke perjalanan para polisi yang sedang menuju lokasi yang disebutkan oleh Mal. Lalu seorang anggota khawatir jika info dari Sam tidak benar. Lagian tidak ada yang kenal juga kan dengan pria asing yang memberitahu Sam itu. Mendengar perkataan bawahannya, si komandan marah karena ucapan anaknya seolah tak dianggap. Ia pun memaksa mereka untuk tetap melakukan penyergapan di lokasi tersangka yang kini sudah dekat. Si komandan jelas heran karena tak menemukan apapun selain kuali gedong dan godogan daging sapi. Bahkan ketika interogasi dilakukan, orang ini mengaku jika dirinya cuma penjual daging. Dasar badak! Si komandan jelas marah dan merasa malu karena sudah diprank orang asing. Di tengah kemarahannya tersebut, seorang anggota menemukan barang haram yang biasa dipakai untuk teler. Pak tua pun mengaku jika barang tersebut ia dapatkan dari orang Cina yang tinggal di daerah sungai. Tanpa berlama-lama, para polisi pun bergerak untuk segera melakukan penyergapan. Di sisi lain, perjalanan Hanif dan Mal menuju Kalguri kini tiba di persimpangan jalan. Menurut Hanif pun mereka tinggal mengambil jalur kanan untuk sampai ke daerah itu. Tapi tiba-tiba Mal berkata jika selama ini ia berbohong karena lokasi temannya bukanlah berada di Kalguri, di mana semua itu dilakukan karena Mal takut Hanif diam-diam membawa kabur emas miliknya dan melebur emas di tempat temannya sendirian. Lalu Mal mengajak Hanif menuju lokasi temannya yang biasa dipanggil si Emak, yang merupakan warga Cina dan pemburu emas juga. Tapi tak lama kemudian, Hanif kaget saat ia disuruh menuruni tebing dan meninggalkan unta miliknya. Sampai tiba waktunya mereka pun bertemu dengan kelompok si Emak yang selama ini bersembunyi di dekat sungai. Si Emak pun terlihat khawatir dengan keberadaan Hanif yang merupakan orang asing baginya. Namun ketika Mal menjelaskan semuanya, si Emak pun bersedia untuk melebur 2 batang emas milik Mal dan Hanif. Ketika setengah emas sedang dicetak ulang, Hanif penasaran dengan kegiatan seorang wanita yang seperti membuang darah. Hanif jelas kaget saat menemukan jasad seseorang dengan perut yang terbuka. Kemudian Mal datang dan menjelaskan jika orang-orang Cina itu sudah biasa menjadikan jasad manusia sebagai media untuk menyelundupkan emas ke negara mereka. Sial sekali, keberadaan Hanif di tenda terlarang ini membuat orang-orang Cina marah. Hanif yang khawatir dengan jatah emasnya memaksa mereka untuk segera memberikannya. Tapi tiba-tiba, para polisi yang baru datang menyangka jika mereka sedang COD-an barang haram. Untung saja tidak ada satupun polisi yang melihat keberadaan Hanif dan Mal. God,
Ketika banyak korban berjatuhan, Hanif mengajak Mal untuk mengambil emas mereka dan bergegas kabur. Setelah sebatang emas didapat, kondisi Mal yang kian melemah membuat Hanif repot. Kematian si emak akhirnya membuat perlawanan warga Cina berhenti, hingga kepolisian pun dengan mudah menangkap mereka yang masih tersisa. Sementara itu, pelarian yang dilakukan Mal dan Hanif diketahui oleh Sam. Ia pun berusaha menangkap mereka hitung-hitung unjuk gigi di depan ayahnya nanti. Duel koboi yang terjadi mengakibatkan Hanif dan Sam masing-masing terkena tembakan. Ketika Hanif merasa linu di bagian ceker, Sam yang malang sedang sekarat dan kesulitan bernapas akibat darah di tenggorokannya. Melihat Sam yang menderita, Mal berniat untuk menghentikan penderitaannya. Setelah menghabisi anak si komandan, Mal mengajak Hanif kabur meskipun dengan membawa satu batang emas saja. Di sisi lain, si komandan menemukan sisa emas yang masih mencair. Dan untuk memastikan apakah ini emas sang ratu, ia berniat untuk membawanya. Lalu ia merasa heran karena Sam tak kunjung mendatanginya. Samuel! Si komandan mendadak lemas melihat anaknya sudah bengong tewas di atas rumput. Emosi Pak Komandan kian memuncak karena menganggap warga Cina yang telah menghabisi anaknya. Stop! Bye! We are the law! Si komandan akhirnya berhasil dilumpuhkan anggota karena dianggap telah main hakim sendiri. Sergeant, stop! Kemudian kita beralih kepada Hanif dan Mal yang sudah berada jauh dari lokasi pertempuran. Dan ketika mereka beristirahat, Hanif berniat akan membawa Mal ke seorang tabib untuk mengobati bekas luka tembaknya yang kini berujung infeksi. Terlihat Mal pun terharu dengan perhatian dan kebaikan Hanif selama ini. Dan hingga pada akhirnya, Mal memberikan emas yang telah mereka perjuangkan dan tidak akan menuntut bagian kepada Hanif. Meskipun menjadi kaya sudah di depan mata, tapi Hanif tidak menyangka jika semuanya malah seperti ini. Kemudian Mal meminta Hanif untuk mencari dan menemui Wurak jika sudah kaya nanti. Karena ia tahu, Wurak yang sempat membekali senjata menandakan ia masih peduli kepada Hanif. Name is not Mal. Setelah sesi curhat-curhatan, Hanif yang sudah kelelahan berniat untuk tidur lebih dulu. Ketika Hanif sedang tidur, Mal pergi untuk menemui atasannya yang akan mengambil emas curian. Kemudian Mal berkata jika semua emas yang ia dapatkan sudah raib di gondol rampok. Jawaban mengecewakan itu pun membuat tangan kanan si bos mendekat. Pria sadis ini pun jelas kecewa karena sudah jauh-jauh datang untuk menemui Mal. Stars, don't you think? Di keesokan harinya, Hanif heran saat mengetahui Mal ternyata sudah menghilang. Hanif benar-benar syok saat menemukan Mal sudah tewas dengan luka tembak. Dan itu berarti si pemimpin rampok yang kecewa telah menghabisi Mal. Singkat cerita, Hanif mengubur Mal tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Namun ia mulai sadar bahwa kematian semua orang di dekatnya berasal dari emas yang ia bawa. Di tengah perjalanannya, Hanif bertemu dengan para polisi yang kemarin hampir membuatnya terbunuh. Di saat itu pula, satu-satunya tawanan polisi berusaha memberitahu bahwa Hanif terlibat dalam insiden kemarin. Tapi karena ia menggunakan bahasa Cina, para polisi pun tidak menggubris perkataannya. Sementara Hanif belaga tidak mengerti bahasa Inggris saat ditanya oleh seorang anggota. Rupanya, para polisi ini masih mencari pelaku yang telah membunuh Sam. Tapi karena Hanif malah pelangap-pelongo, Pak polisi berniat untuk memberikan bekal kepada kurir kekaisaran ini saja. Lalu tiba-tiba, si komandan meluapkan kesedihannya kepada Sam. Terlihat Hanif pun menangis karena tak kuasa melihat penderitaan seorang ayah yang anaknya telah ia tembak. I got you. Penyesalan yang dirasakan Hanif kini telah mencapai puncaknya.
Ia pun bertaubat dan memanjatkan doa di atas kuburan Mal. Kemudian ia melupakan ambisinya menjadi kaya dengan sebatang emas yang telah menimbulkan pertumpahan darah. Setelah mengubur emas curian, Hanif berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Wurak. Ia pun berencana untuk memberikannya hadiah sebagai permintaan maafnya selama ini. Ending yang mengharukan juga kan? Karena kalau sudah bicara soal harta, banyak manusia yang terperdaya olehnya. Seperti yang sudah dialami oleh Hanif. Namun setelah melewati banyak kejadian yang mengerikan, Hanif akhirnya kembali sadar. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.